Dan bagaimana seharusnya jawaban dari pertanyaan itu, tetapi malah ke yang lain. Nah, ini saya kira substansi itu tidak membangun. Nah, mestinya dialog itu baik yang bertanya maupun yang ditanya, posisinya itu sama-sama mengekspresikan atau mengeksplorasi kerangka pikir, dasar pemikiran dan latar belakang gagasan itu muncul. Nah, itu mestinya begitu. Nah, itu yang tidak terjadi. Nah, karena dari sisi substansi dan metodologi itu tidak belum mengcover dari sisi kebutuhan amanat konstitusi, maka debat yang kemarin itu sebenarnya dari sisi kebutuhan pendidikan politik itu belum menyentuh sisi nilai pendidikan politik bagi masyarakat secara umum, bagi warga negara atau bagi publik, sehingga publik itu menontonnya kadang-kadang mengesannya, oh kok begitu pertanyaannya, kok begitu jawabannya, ke semua paslon begitu. Pertanyaannya juga dipertanyakan, jawabannya juga dipertanyakan. Kenapa jawabannya seperti itu? Kenapa pertanyaan seperti itu? Nah, seperti pertanyaan paslon nomor 3 ke paslon nomor 2 umpama. Yang ditanyakan itu materi yang terkait dengan hal-hal yang terjadi pada kasus itu kasuistik. Padahal itu kan mestinya apa yang dilakukan itu, yang ditanyakan menyangkut tentang apa yang akan dilakukan masa depan. Nah, itu yang itu. Nah, jadi pertanyaan maupun jawaban yang muncul dalam sesi perdebatan itu tidak memberikan nilai pendidikan politik bagi publik. Nah, itu yang justru itu yang sangat substansial dari sesi perdebatan itu dihadirkan oleh KPU. Ya, kalau hanya sekedar itu buat apa sebetulnya? Nah, jadi jangan hanya sekedar kebutuhan untuk seremonial bahwa KPU secara teknis sudah berhasil menyelenggarakan itu. Nah, tetapi sisi misi dan nilai itu belum menyentuh, karena pemilu ini kan sebetulnya merupakan pesta demokrasi. Kalau pesta demokrasi itu mestinya rakyat itu merasakan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, dan juga ada nilai ada nilai yang dibanggakan, oleh publik tentang suasana pesta demokrasi ini. Jangan sampai pesta demokrasi kemasan-kemasan itu justru memberikan nilai kepada masyarakat yang bagi masyarakat sama aja. Akhirnya masyarakat juga tidak berangkat dari nilai, tetapi berangkat dari kepentingan sesaat, seperti ujung-ujungnya semuanya sama. Akhirnya saya pilih aja yang memberikan manfaat ke saya secara langsung. Apakah yang memberikan suap atau memberikan sesuatu yang ini iming-iming kepada publik. Nah, itu dampaknya kalau memang misi utama dari momentum debat publik itu tidak banyak memberikan sentuhan nilai pendidikan politik bagi publik. Nah, itu yang ini. Kemudian ini Prof, tadi kan disebutkan yang terjadi perdebatan ini saling sliding, saling menjatuhkan. Saya kira ini kemunduran demokrasi, di mana demokrasi bukan hanya menang-menangan, dan memang demokrasi bukan menang-menangan. Tapi bagaimana ketiga paslon ini semestinya tadi kata Profesor berlomba mewujudkan negara kesejahteraan, berlomba mewujudkan masyarakat yang sadar hukum. Ada pandangan barangkali Prof, mengembalikan situasi yang sudah kadung bahaya. Saya katakan bahaya karena kalau terus-terusan saling menjatuhkan, masyarakat kan bisa terbawa arus, Prof. Ya, dari situlah sebetulnya justru esensi dari perdebatan itu yang tidak berdampak pada
nilai tambah bagi publik. Nah itu yang ini kan. Nilai tambah itu kan mestinya bagaimana setiap mekanisme pergantian kepemimpinan negara itu mekanisme yang menjadi kepentingan dan kebutuhan amanah konstitusi. Amanah konstitusi itu adalah negara Indonesia ini negara yang berdasar kepada negara hukum, Rechtsstaat. Kemudian negara yang negara Indonesia ini adalah bukan negara kekuasaan. Nah, yang terjadi pada setiap periode pergantian kepemimpinan nasional, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, itu sering terjadi begitu. Terjadi ada bias kepemimpinan. Jadi harusnya negara berdasarkan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Yang terjadi selalu ada penyimpangan pada setiap periode kepemimpinan nasional. Orde Lama dikoreksi karena terjadi penyimpangan. Kekuasaan mengendalikan hukum, bukan hukum mengendalikan kekuasaan. Atas dasar penyimpangan itu kemudian ada revolusi, kemudian pergantian kepemimpinan. Dan kepemimpinan yang menggantikan itu jargonnya adalah merubah penyimpangan yang terjadi pada rezim sebelumnya. Tapi dalam pelaksanaannya tidak jauh beda. Masih terjadi penyimpangan itu terjadi juga sama dengan rezim sebelumnya. Penyimpangan kekuasaan mengendalikan hukum, bukan hukum yang mengendalikan kekuasaan. Kemudian ketika terjadi ada dari Orde Lama, kemudian rezim Orde Baru, kemudian rezim Orde Baru ada pergantian secara revolusioner, kemudian ganti Orde Reformasi. Orde Reformasi itu jargonnya adalah koreksi terhadap rezim sebelumnya, terutama dari sisi penegakan hukum. Negara berdasarkan hukum, hukum yang mengendalikan kekuasaan, bukan kekuasaan yang mengendalikan hukum. Tetapi yang terjadi nggak jauh beda. Deviasi itu, penyimpangan itu sama juga prakteknya. Bisa jadi malah lebih dasar penyimpangannya gitu. Nah, jadi hanya sebatas jargon saja gitu, Dina. Nah, itu yang yang mestinya diawali dari tekad dan keberanian dan dan kemauan atau kemampuan dari pemimpin negara untuk merubah atau komit dengan amanah konstitusi itu. Negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dan harus ada komitmen, tekad tidak akan mengulangi penyimpangan-penyimpangan amanah konstitusi gitu. Terus ini Prof, ada Bawaslu. Dalam pandangan saya semestinya dalam perencanaan itu, dalam perencanaan debat, baik sesi capres maupun sesi cawapres, Bawaslu dilibatkan agar Bawaslu bisa mengarahkan, agar Bawaslu visinya itu nyampe di KPU, nyampe di perdebatan. Jadi sebelum belok, Bawaslu semestinya sudah bisa berkaca ke depan gitu ya. Kan ini yang terjadi seperti tadi, maaf diulang, saling menjatuhkan. Ini kan seharusnya sudah bisa terurai sejak sebelumnya. Ini yang akan terjadi gitu. Nah, Bawaslu barangkali saya nggak tahu aturannya begitu, tapi dalam pandangan saya sejak perencanaan itu Bawaslu itu mestinya ikut, ibarat dalam sejak perencanaan APBD, APBN, seharusnya kejaksaan sebagai pengawas itu dilibatkan agar tidak terjadi deviasi, kan begitu barangkali. Untuk mengurangi dari sisi konsep sebetulnya sangat bagus dalam regulasi dalam peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang Pilpres, undang-undang dalam hal ini karena undang-undang Pilpres, undang-undang pemilu itu ada KPU, ada Bawaslu, kemudian juga ada DKPP, masing-masing punya tugas dan fungsinya. Terutama Bawaslu itu adalah bertugas untuk memberikan pengawasan ketika ada penyimpangan dalam pelaksanaan oleh penyelenggara pemilu dan juga oleh pelaksana dari
pemilu. Iya. Nah, itu sebetulnya telah diatur di dalam undang-undang, tetapi jadi secara regulasi atau secara konsepsional itu undang-undangnya sudah bagus, tetapi yang terjadi itu adalah kelemahan dalam rekrutmen individu atau personalia dari lembaga-lembaga yang ada dalam pemilu itu, Bawaslu maupun juga KPU-nya. Dan juga komitmen rekrutmen dari orang-orang yang mestinya memiliki komitmen untuk dia akan melaksanakan tugas secara objektif dan independen. Tetapi yang terjadi ini yang dirasakan oleh masyarakat itu tidak maksimal. Lembaga ini melaksanakan tugas dan fungsinya secara independen. Jadi kadang-kadang